Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 1920207065, nomor absen 7 dari kelas pendidikan biologi 3 angkatan 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan melakukan praktikum pada ikan nila atau Oreochormis niloticus untuk memenuhi mata kuliah dari struktur hewan dengan dosen pengampu Ibu Diah Putri Anggun. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan sebagai berikut. Alat-alat yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah pisau, gunting, pinset, sarung tangan, ikan, dan juga styrofoam. Baiklah, pertama-tama kita letakkan ikan yang sudah mati di atas styrofoam dengan posisi ikan menghadap ke kiri. Lalu kita bersihkan sisik ikan agar mudah dalam melakukan pembedahan dan agar dapat melihat susunan otot-otot ikan. Lalu di sini saya sendiri menggunakan ikan nila atau Oreochormis niloticus yang merupakan jenis ikan konsumsi air tawar. Ikan nila jenis ikan yang tahan terhadap perubahan lingkungan, memiliki sifat omnivora dan mampu mencerna makanan secara efisien serta pertumbuhannya cepat dan tahan terhadap serangan penyakit. Selain itu, lebar ikan nila ini umumnya sepertiga dan dari panjang badannya. Bentuk tubuhnya memanjang dan ramping. Sisik ikan nila relatif besar, matanya menonjol dan besar dengan tepi berwarna putih. Ikan nila memiliki 5 buah sirip yang berada di punggung, dada, perut, anus, dan ekornya. Lalu dia memiliki garis-garis vertikal berwarna hitam pada sirip ekor, punggung, dan dubur. Selain itu juga memiliki karakteristik sebagai ikan parental care yang merawat anaknya dengan menggunakan mulut. Pembedahan ikan kita mulai dari daerah sekitar anus. Kemudian dari daerah sekitar anus kita ke dorsa atas dan ke depan sampai di belakang aparatus opercularis. Nah, setelah itu kita nanti akan membedah ke arah bawah. Saya akan menjelaskan organ pencernaan dari ikan. Yang pertama itu terdapat mulut. Mulut merupakan bagian depan dari saluran pencernaan ikan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelannya. Nah, dari mulut ini makanan diteruskan ke esofagus. Esofagus berada di sekitar ini. Di sini tidak terlihat esofagusnya. Lalu dari esofagus diteruskan ke lambung. Ini adalah lambung. Ini adalah lambung. Lalu dari lambung terjadilah pencernaan secara kimiawi. Di sini fungsi dari lambung itu sendiri, yang pertama untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang besar. Lalu untuk mengaduk makanan dengan sekresi atau bisa disebut dengan getah lambung. Lalu yang ketiga untuk pengosongan lambung yang kemudian diteruskan ke anus. Lalu di sekitaran
di sekitaran hati, ini hati. Di sekitaran hati ini ada organ kecil berbentuk bulat atau oval berwarna hijau kebiru-biruan. Itu disebut dengan kantung empedu. Ini bisa dilihat. Ini yang berwarna biru, hijau kebiruan ini merupakan kantung empedu. Lalu kantung empedu ini berfungsi menampung cairan empedu dan merupakan organ tempat penyimpanan sekresi dari hati. Organ selanjutnya adalah hati. Ini adalah hati. Bisa dilihat. Hati merupakan organ penting yang mensekresikan bahan-bahan untuk proses pencernaan. Organ hati ini berjumlah sepasang dan berwarna merah kecoklatan yang berfungsi untuk menghasilkan garam empedu. Selain itu, berfungsi sebagai tempat penyimpanan vitamin A dan D, tempat penyimpanan lemak dan glikogen yang mengatur pembentukan urea dan sebagai penghancur sel darah merah dan kimia darah. Lalu, organ selanjutnya adalah usus. Ini yang berwarna putih ini adalah usus, organ usus pada ikan. Ini adalah usus. Lalu usus merupakan tempat penyerapan utama dari makanan yang telah diolah di lambung. Setelah makanan diserap di usus, kemudian disalurkan menuju ke anus. Setelah usus, selanjutnya ada anus. Anus merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan keluar dari dalam tubuh ikan dan merupakan ujung dari saluran pencernaan pada ikan. Di sini dapat kita lihat lubang kecil ini adalah anus. Jika kita tusuk ke arah dalam, ini tembus ya. Baiklah, selanjutnya adalah sistem pernafasan pada ikan. Sistem pernafasan pada ikan yaitu insang. Di sini dapat kita lihat ya, ini adalah insang dari ikan. Lalu selanjutnya adalah sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan itu ada pada jantung. Di sini kita dapat lihat jantungnya. Ini adalah jantung dari ikan. Lalu yang selanjutnya adalah sistem saraf dan sistem otot pada ikan. Sistem saraf pada ikan yaitu ada di otak. Sistem saraf pusatnya ada di otak. Ini dapat kita lihat otak dari ikan merupakan sistem sarafnya. Lalu yang selanjutnya adalah sistem otot. Sistem otot pada ikan itu ialah terdapat pada urat-urat yang ada di dalam daging ikan. Di dalam dagingnya. Baiklah, selanjutnya ini merupakan aparatus urogenitalis dari ikan lah. Baiklah, mungkin itu saja hasil praktikum saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.